Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Lengging Academy ya yang sudah mengundang saya di acara ngabuburit bareng. Dan di kesempatan kali ini mungkin kita akan sedikit mempelajari mengenai image classification. Uh, dan nanti untuk kasusnya supaya ini karena ini suasana Ramadan ya, jadi kita akan membahas mengenai klasifikasi kurma gitu ya. Nah, selawat serta salam semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat hingga pengikutnya di akhir zaman. Dan semoga apa yang kita lakukan sore ini sampai menjelang berbuka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang menjadi tanda bahwa hal yang kita lakukan adalah berkah adalah bermanfaat gitu ya. Jadi semoga segala sesuatunya dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ini kebetulan saya sudah share screen ya. Jadi mungkin kita langsung aja membahas mengenai materi kita kali ini. Oke, ya, materi kita kali ini adalah digital image processing using Python. Mungkin kalau dari demografi yang diberikan panitia sebelum acara ini, saya lihat ada ini ya, ada apa namanya, sebagian besarnya teman-teman belum pernah melakukan computer vision gitu ya, atau belum pernah melakukan image classification. Mungkin kita akan sedikit bahas ya secara ringkas gitu ya mengenai image. Nah, nanti kita akan harusnya kita akan beratkan di hands on-nya begitu. Oh ya, sebelum kita mulai mungkin kalau teman-teman sudah punya akses ke PPT-nya, sorry. Mungkin kita coba ke halaman akhir dulu kali ya. Jadi di sini saya mau ngasih tahu dulu sedikit mengenai dataset yang akan saya pakai ya di kesempatan kali ini. Ya, ini mungkin teman-teman juga sudah punya akses ya. Nanti tinggal di klik aja yang bagian dataset dulu. Jadi kemungkinan kita memang tidak mengklasifikasi semua jenis kurma yang ada di dunia begitu ya. Tapi fokusnya adalah kita fokus di 6 kelas kurma ya. Saya kebetulan juga nggak tahu ini ya jenis kurmanya apa aja gitu ya. Tapi ini jadi ada 6 ya. Yang saya tahu cuma sukari doang. Ya, mungkin ada namanya sukari Magnus, itu mungkin sukari yang sudah terkaramelisasi. Nah, izinkan saya dulu sebelum kita menggunakan kode ini, menggunakan dataset ini, izinkan saya untuk memperlihatkan papernya dulu. Ya, jadi di sini saya menggunakan dataset yang sebenarnya sudah dipublish papernya. Jadi mungkin ini ya, ini adalah papernya. Kebetulan ini papernya paper baru ya, nggak lama gitu ya. Publishnya itu tahun ini, tanggal 28 Januari 2023. Yang mana disubmitnya tanggal 29 Desember gitu. Jadi memang baru sekali. Ya, jadi untuk ininya ya, untuk judul papernya itu adalah A Novel Classification Model for Dead Fruit Dataset Using Deep Learning. Tapi kita nggak akan menggunakan metode yang mereka lakukan, kita akan menggunakan yang fundamental saja ya terkait dengan metode klasifikasi ini begitu. Oke, jadi di sini kalau di data mereka, ya ini saya zoom ya, takutnya nggak kelihatan ini. Oke. Nah, ini saya coba sedikit kasih gambaran dulu mengenai kurma ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ada kurma tamer, ada kurma rutop, itu bukan jenis kurma, tapi itu adalah tingkat kematangan dari si kurma. Ya, jadi kurma itu ada halal. Ya, halal itu yang masih kuning-kuning atau yang masih merah-merah gitu ya, yang rasanya itu sepet gitu ya. Terus rutop ini sudah mulai manis, rasanya seperti sawo, dan tamer itu yang biasa kita temukan di Indonesia. Banyaknya itu adalah tamer. Begitu teman-teman. Nah, di sini ada 20 jenis kurma yang ada di sini ya. Salah satunya yang paling pertama itu adalah kurma
ajwa. Ya, kurma ajwa ini adalah kurma yang disarankan oleh Rasulullah untuk kita makan setiap paginya 7 butir ya untuk menghindari sihir dan penyakit gitu. Selanjutnya ada kurma al-helwa, kurma ini kurma sukari Magnus yang saya bilang ini kurma yang sudah terkaramelisasi. Ini cukup umum ya di US, tapi di sini kayaknya enggak ya. Terus ada kurma al-Husainia nih mirip kurma kurma Tunisia ya dan seterusnya. Tapi dari beberapa dataset ini memang tidak semua bisa kita gunakan. Jadi ini sudah saya sempat saring jadi hanya 6 saja. Nah, saya mau coba kasih tutorial ke teman-teman gimana cara menggunakannya. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya kasih tahu caranya dulu ya, gimana cara menggunakannya. Mungkin di sini kalau teman-teman nggak punya akses ke sini, saya copy aja kali ya ininya ya, linknya di chat ya, biar teman-teman bisa ikutin. Oke, ada dataset dan ada notebook ya. Oke, pertama kita buka yang dataset dulu. Nah, ini kebetulan kan drive-nya saya ya. Saya mau coba ganti email dulu deh, biar anggapannya kita sama gitu ya. Saya pakai email yang lain untuk membuka. Sorry. U2. Oke. Oke, saya buka pakai email lain ya. Sebentar. Oke. Drive U2. Oke. Ya. Ini supaya POV-nya sama teman-teman gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman buka teman-teman buka link yang tadi pakai email lain. Saya masuk ke Langging Academy aja ya di sini ya. Oke. Sorry. Ya. Ini ya, ini adalah drive-nya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan di sini ya saat membuka drive yang saya berikan ya di situ di bagian dataset ya, di bagian dataset teman-teman klik yang tombol 3 ini ya. Ini kalau kurang gede ya, saya coba gedein lagi. Nah, tombol yang 3 ini kita klik lalu kita tambahkan pintasan ke drive atau add shortcut to drive. Ya, kenapa? Supaya kita bisa akses ini di drive kita. Walaupun kita nggak memegang secara fisik datanya, tapi at least dia sudah tersimpan shortcutnya di dataset kita. Ya, tambahkan pintasan ke drive. Nah, terus masuk ke drive saya. Nah, di sini teman-teman perlu membuat folder dulu. Ya, teman-teman membuat folder. Misalkan di sini foldernya adalah Langging AI ya, atau Langging AI image classification atau apa terserah, nama foldernya bebas. Kita bikin folder di sini. Nah, terus tambahkan pintasannya tuh di dalam folder yang teman-teman bikin. Ya, tambahkan pintasan. Oke. Ya. Jadi ingat ya, yang ditambah pintasannya itu yang di dataset ya. Jadi di dalam si folder yang awal gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka ini kan, teman-teman akan masuk ke folder itu kan. Nah, yang ditambahkan ke ini ya, yang ditambahkan ke shortcut itu adalah si folder datasetnya saja. Ya, folder datasetnya saja. Oke. Nah, ini kalau misalnya saya coba buka drive saya, lalu saya masuk ke Langging AI Image Classification. Nah, di sini akan ada folder dataset. Kenapa kita harus lakukan ini? Karena dataset ini sifatnya read only. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen menyimpan, katakanlah penyimpan plotnya gitu ya, atau pengen upload data baru gitu ya,
teman-teman nggak bisa masukin di folder dataset ini atau folder keseluruhan yang saya kasih di link itu. Tapi teman-teman bisa menambahkan filenya tuh di folder yang teman-teman bikin ini. Jadi yang di dalam folder ini yang read only hanya datasetnya saja. Itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, dah. Silakan ya teman-teman lakukan dulu ya. Silakan dibikin shortcutnya, bikin folder baru di drive-nya, lalu masukin shortcutnya di dalam folder yang teman-teman punya. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Nah, struktur datanya tadi seperti yang kita lihat ya, ada train dan test. Ini kebetulan saya yang pisahkan sendiri gitu ya. Tentunya ini train testnya karena datanya lumayan sedikit ya, maka data testnya itu untuk satu kelas itu ada sekitar 5 sampai 9 saja gitu. Dan untuk satu jenis kurma itu sekitar ada kalau nggak salah 40-an gambar gitu, jadi nggak terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa, untuk kita belajar nggak ada masalah. Oke ya. Dah, kalau misalnya teman-teman sudah selesai dengan datasetnya, maka yang perlu teman-teman buka adalah notebooknya. Nah, saya sudah siapkan notebooknya, jadi kita nggak perlu ngoding lagi, ya. Tinggal teman-teman melihat secara intuisi bagaimana cara kerjanya, dan juga kalau emang pengen ada perubahan nanti, itu bisa dicoba. Gitu ya. Nah, ini adalah notebooknya ya. Jadi ini saya lagi-lagi coba buka di email yang berbeda. Dan kalau misalkan ya, ini sebagai catatan saja, jangan sampai lupa. Email yang teman-teman pakai untuk membuka notebook, itu harus sama dengan email drive yang tadi saat teman-teman membuat shortcut tadi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi emailnya harus sama antara, ini saya close ya. Antara tadi ya, kita bikin shortcut, nih ya, P ini ya, ini punya saya, sama yang teman-teman pakai untuk drive. Ya, kalau teman-teman cuma punya satu email, aman. Tapi seringkali kita punya beberapa email gitu kan. Nah, itu harus teman-teman pastikan dulu. Sorry. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ini kita coba jalankan dulu ya sedikit. Nanti setelah masuk ke teori, baru nanti kita coba balik lagi ke slide-nya dulu untuk keterangan lebih lanjut. Oke. Nah, pertama, karena kita menggunakan Google Colab itu secara tidak langsung kalau misalnya ditanya berhubungan nggak sama Google Drive, itu dia berhubungan tapi tidak langsung. Jadi kita harus mount dulu secara manual, baru dia itu bisa terhubung begitu. Nah, gimana caranya? Di sini kita coba jalankan yang di atas. Oh ya, sorry, saya lupa. Sorry ya. Sebelum kita mulai, kita harus disarankan set dulu si notebook ini menggunakan GPU ya. Supaya apa? Supaya prosesnya jadi lebih cepat. Oke. Nah, caranya adalah tinggal klik edit saja di sini, lalu klik notebook settings. Nah, di sini hardware akseleratornya pastikan yang aktif adalah GPU. Ya, lumayan sekali ini buat teman-teman yang pengen coba-coba ngetrain model menggunakan GPU secara gratis. Nah, ini. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai GPU yang premium punyanya Google Colab, teman-teman bisa ini ya, bisa subscribe Colab Plus. Tapi menurut saya sih standar saja untuk kasus ini sudah cukup. Oke, pertama teman-teman jalankan yang sel yang pertama ya. Ini gunanya adalah untuk nge-mount si Google Drive-nya. Tapi ini saya coba sarankan ya, sorry, saya lupa lagi sekali lagi, maaf banget. Saya sarankan teman-teman bikin kopinya, ya, create copy dari si notebook ini. Supaya apa? Supaya nanti kalau teman-teman ada editan gitu ya, misalnya teman-teman coba ubah-ubah nih kodenya segala macam, dia bisa tersimpan. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung jalankan di sini, kalau teman-teman ngubah apa-apa, nggak bakal berubah. Dia akan balik lagi ke bentuk yang semula. Jadi saran saya teman-teman langsung aja save a copy in Drive. Ya, save a copy in Drive. Nanti dia creating a copy, terus dia nanti akan buka file baru.
ya. Nah, file inilah yang nanti teman-teman coba jalankan. Jadi jangan pakai notebook yang langsung linknya terus langsung dijalanin, jangan. Ya, pakai ini yang sudah teman-teman copy. Oke ya. Saya coba pastiin lagi notebook settingnya pakai GPU ya. Oke. Nah, setelah ini kita sudah aman. Kalau pengen coba-coba. Ini mungkin namanya bisa diganti misalkan Afif, klasifikasi kurma atau apapun terserah. Oke ya, kita mulai ya. Oke, kita coba jalankan yang pertama ini. Ya, kita mount Google Drive-nya. Nah, inilah alasan kenapa emailnya harus sama antara Google Colab dengan yang tadi tempat kita bikin ini ya, bikin shortcut. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Memang dia pertama-tama memang agak lama karena dia inisiasi. Kalau sudah connect harusnya lebih cepat. Oke. Oke, ini kita tinggal langsung connect to Google Drive. Ya, ada yang mau nanya atau ada yang ketinggalan? Lupa mute sepertinya. Oh, oke, siap. Berarti boleh cut langsung kalau ada pertanyaan, Mas Afif, atau kita Boleh, boleh. Oke. Boleh langsung cut aja ya. Oke, ini connect to Google Drive. Nah ini alasan kenapa teman-teman harus pakai email yang sama. Karena ini yang kedeteksi hanya email yang digunakan untuk buka collab. Ya, tadi kan kalau kita lihat email saya ada 4 ya. Nggak cuma 1 kan. Tapi ternyata saat kita mau melakukan mounting, yang kedeteksi cuma 1. Kalau kita coba gunakan akun lain, ini nggak bisa juga untuk sekarang. Dulu masih bisa. Ya, sekarang udah nggak bisa. Jadi, kita langsung aja pakai email yang sudah kita pakai. Lalu kita izinkan saja. Dan ke mounting harusnya. Oke, sudah mounting. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mengubah yang di belakang ini, teman-teman. Ini saya kurang gede ya. Nah, kayak gedein ya. Nah, yang di bagian terakhir ini, teman-teman ganti dengan nama folder yang teman-teman bikin. Ini kan Langging Academy Image Class. Sedangkan tadi pas kita bikin folder, ini kita bikinnya dengan nama yang berbeda. Langging AI Image Classification, ya beda dikit sih. Tapi tetap aja beda kan. Nah ini saya coba copy aja nama ininya ya, nama foldernya. Lalu saya tinggal ganti saja di sini. Oke. Ya. Jadi konten G Drive, My Drive, Langging AI Image Classification. So, kita coba jalanin. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke foldernya. Nah, gitu ya. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Randi. Oke, kita lanjut ya. Ini udah ya, aman ya. Nah, nanti kalau misalnya ada troubleshoot segala macam silahkan ditanyakan. Oke, sekarang kita coba eksplorasi datanya. Eksplorasi data yang saya lakukan pertama adalah saya coba ini ya, saya coba lihat masing-masing folder isinya berapa file atau berapa image atau berapa directory kalau ada directory di dalamnya. Kita coba jalanin ya, ini ya. Oke, jadi ini nggak usah terlalu dipikirin, ini hanya ini aja ya untuk ngelihat isinya ada berapa. Kita pakai OS Walk. Oke. Oh iya, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita coba dapatkan label data apa aja sih yang ada di dalam dataset kita. Nah, ini kan masih berkutat dengan dataset ya. Jadi saya nggak terlalu nggak terlalu banyak menjelaskan kode yang ada di sini. Ini teman-teman bisa pakai kalau misalnya teman-teman punya dataset yang strukturnya sama dengan apa yang saya pakai. Oke ya, di sini kita coba jalanin. Nah, ini adalah dataset yang kita punya. Ya, labelnya sorry, ada 6 label kan tadi ya. Mashiha, Sikwi Irak, Sagra, Sukari, dan Sukari Magnus. Oke, aman sampai sini ya. Jadi buat yang
bingung kenapa nih kok bisa tahu dia ada 6 label, ya itu tadi. Jadi ketika kita masuk ke training di sini ya, di sini kita lihat ada 6 folder. Nah, nama foldernya itulah yang menjadi label datanya. Jadi nanti kalau teman-teman punya gambar terus pengen melakukan klasifikasi, silahkan teman-teman bikin folder ya, yang foldernya itu menggambarkan labelnya, terus tinggal diisi dengan data-data yang diinginkan. Gitu. Jadi formatnya seperti itu. Oke ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita coba bikin fungsi untuk bisa melihat gambar secara random ya. Ini cuman kita iseng aja sih. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat, oh ini gambarnya udah beneran kebaca nggak dan lain sebagainya. Nah ini fungsinya ya. Ambil sembarang gambar dengan menggunakan random sample, ambil satu gambar yang ada di dalam sini. Oke. Nah terus misalnya saya pengen coba dong lihat gambar kurma sukari. Ya, kurma sukari itu kayak gimana gambarnya? Kita coba. Kita lihat di sini. Nah, ini kurma, salah satu contoh gambar kurma sukari. Ya, saya mau coba yang sukari Magnus, coba. Oke. Nah, sukari Magnus seperti ini gambarnya. Ya, jadi lebih lengket dibandingkan kurma sukari yang biasa. Itu random ya. Jadi setiap kali kita menjalankan fungsi ini, dia akan ngambil random satu gambar di folder yang kita tentukan di target kelas ini. Aman ya, sampai sini ya. Oke, sekarang kita akan coba, kita coba jalankan ini dulu ya. Jalanin aja, dijalanin aja. Nanti untuk keterangannya, nanti kita akan balik lagi ke slide dulu. Karena ini lumayan lama nih, ininya ya, modelnya agak lumayan lama. Jadi silahkan teman-teman coba jalanin. Nanti setelah kita bahas PPT-nya, kita akan coba jelaskan kodenya dari baris per baris. Jadi kita coba seefisien mungkin ya, supaya nggak terlalu lama. Oke, ini kita coba jalanin saja. Ya, pastikan dia jalan dulu. Nanti kalau misalnya sudah jalan, baru nanti kita coba balik lagi ke materi kita. Ya, kita tunggu sampai IPO 1 dulu saja jalan ya. Oke. Sepertinya sih udah jalan ya. Jadi kita coba balik lagi ke PPT-nya ya. Terus, nah ini udah jalan. Oke, kita coba balik lagi ke PPT-nya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Bismillah. Kita mulai dulu buat teman-teman yang belum pernah, terutama ya, belum pernah mempelajari mengenai image, saya akan kasih sedikit gambaran ya mengenai image itu sendiri. Jadi sebenarnya image itu adalah kumpulan angka yang biasanya disebut dengan pixel. Ya, pixel itu artinya bisa dibilang adalah intensitas warna dari sebuah gambar. Jadi ada dua ini ya, ada dua jenis di sini ya, kelihatannya ya sesuatu gitu ya. Ini ada yang sifatnya seperti vektor gitu ya, satu dimensi, ada yang berbentuk space seperti ini. Nah, yang di atas ini biasanya adalah intensitas cahaya untuk satu satuan pixel. Ya, untuk satu satuan pixel. 0 sampai 255. 0 itu berarti image-nya atau gambarnya semakin gelap ya. Dan 255 itu adalah batas atasnya yang mana dia semakin semakin terang gitu. Nah, yang di bawah ini adalah kombinasi dari pixel-pixel yang ada di dalam color space. Ya, color space apa nih yang kita bahas di sini? Kita next dulu ya. Jadi color space yang kita bahas di sini, ya, yang akan kita pakai di sini adalah color space RGB atau singkatan dari red, green, dan blue, merah, hijau, dan biru. Ya, kenapa RGB ini? Karena RGB ini ya, saya nggak tahu kenapanya sih lebih tepatnya ya, tapi penyatuan dari 3 warna ini dengan intensitas-intensitas tertentu dan lain sebagainya itu bisa menghasilkan warna yang berupa-rupa gitu ya.
Nah, kita lihat aja di sini secara sederhana. Kalau kita lihat diagram Venn dari RGB seperti ini kebetulan red, green, dan blue-nya solid, ya. Red, green, dan blue-nya solid gitu. Jadi sama-sama tadi kan kita lihat batas atasnya 255 ya. Berarti ini rednya 255 ya, 255. Di sini blue-nya juga 255 dan green-nya 255. Artinya dia solid sekali. Nah, dari ketiga kombinasi warna itu saja, kita bisa menghasilkan berapa warna di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 warna. Itu warna yang solid gitu ya. Tapi ternyata di sini intensitasnya itu bisa enggak 0 atau 255 saja. Tapi kita bisa tentukan ya angkanya berapapun antara 0 sampai 255. Ini contohnya ya, kalau kita pakai 255 tadi. 255 red ya, ini kalau teman-teman lihat di sini adalah R, 255G dan 255B ini akan menghasilkan warna putih ya. Kenapa putih? Ya mungkin kalau kita coba sedikit review mengenai pelajaran SMA ya, fisika, warna putih itu adalah sebenarnya satuan dari seluruh warna yang ada gitu. Jadi intinya warna putih itu menyerap semua warna. Ya, menyerap semua warna. Dan sebaliknya, kalau misalnya 000 itu berarti dia menolak semua warna. Gitu ya. Jadi warnanya hitam. Nah, kalau RGB-nya 0, kita bisa lihat warnanya adalah warna hitam, ya. Nah, kita lihat di sini R-nya di sini di merah saja, ya. Sedangkan G sama B-nya 0, ya jelas warnanya jadi merah. Begitu juga kalau misalkan 255-nya hanya di biru saja. Jelas dia warnanya akan menjadi biru. Itu kalau warnanya solid, teman-teman. Nah, kalau misalkan warnanya itu adalah kombinasi dari angka-angka yang di sini ya, 255 tambah 198 tambah 188. Kan enggak ini kan angkanya semuanya di antara 0 sampai 255 semua kan? Ya, kita lihat nih. Merah. Terus hijaunya agak muda nih tapi nih. Ya, terus birunya agak gelap nih. Hasilnya adalah warna ini. Saya nggak tahu ini warna apa. Kalau tahu mungkin bisa di komen ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya, 22. Ini kan R sebenarnya. Kenapa warnanya hitam? Karena dia mendekati 0. 22 itu kan dekat dengan 0 ya. Jadi merahnya tuh kayak hitam di sini. Terus ditambah 159, kalau teman-teman perhatikan, hijau 159 itu lebih gelap dibandingkan hijau 198 yang di atas. Ya kan? Nah, ditambah 230 adalah biru yang lebih terang dari 188 yang tadi kita lihat. Hasilnya adalah warna, ini saya tahu, warnanya kyan. Gitu ya. Nah, kita coba bayangkan. Wah, ada 0 sampai 255, terus ada 3 elemen. Wah, itu warnanya bisa sangat-sangat kaya, begitu kan? Warnanya bisa banyak sekali. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat gambar yang berwarna, misalnya kayak dari dari kamera gitu ya, atau misalnya kita lihat gambar dari HP, umumnya kita akan menggunakan RGB nih, ya. Jadi kalau misalnya elemen-elemen RGB-nya ini kita pisahkan, ya. Nah, seperti ini. Ini kalau disatukan jadi satu, plek gitu ya. Jadi gambar yang berwarna. Jadi gambar ini ya, kalau secara komputer membacanya gimana? Jadi ini adalah sebuah matriks. Matriks yang isinya 3 lapis, teman-teman. Kan kalau kita tahu matriks kan masing-masingnya ini kan angka ya. Misalnya ini angka berapa, terus ini angka berapa begitu kan ya. Nah, kalau misalnya gambar RGB ini, satu elemen matriksnya ini adalah sebuah vektor RGB. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil lapis pertamanya saja, berarti matriksnya itu matriks R saja, ini matriksnya. Kalau kita ambil lapis yang kedua, maka green saja. Kalau lapis yang ketiga, maka blue saja, gitu. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Semoga bisa terbayang ya. Itu adalah ini ya, RGB, ya, RGB. Nah, sebenarnya ada color space lain. Ya, ada color space lain. Ini saya coba kasih perkenalan saja ya. Saya nggak akan pakai ini untuk kasus ini, tapi ada yang namanya color space HSV namanya. Nah, HSV ini biasanya digunakan untuk object detection. Biasanya ya, atau segmentation. Kenapa? Karena bentuk HSV itu seperti ini. Ya, kita lihat saja yang bagian H di sini. Ya, tadi kan ini gambar bayi ya, dia bisa secara sempurna mensegmentasi bagian ini nih, bagian wajahnya, ya kan? Nah, itu adalah kelebihan dari si HSV itu sendiri. Oke ya. Oke, kita lanjut.
Nah, ada yang namanya LAB color space juga, ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat LAB bentuknya seperti ini. Dan setiap color space itu dia punya peruntukannya masing-masing, begitu. Oke ya. Sekarang kita coba masuk dulu ke coordinate system, tapi sebelum kita masuk ke sini saya sambil lihat dulu notebooknya ya, karena suka ada verifikasi kan, suka ada verifikasi ya. Jadi untuk memastikan dia jalan terus ya. Oke, dia masih jalan. Oke, kita lanjut dulu. Coordinate system. Nah, coordinate system ini sama seperti coordinate system yang ada pada apa namanya, data matrix gitu ya. Cuman kalau misalnya di dalam ini ya, di dalam gambar ini agak sedikit berbeda. Ya, ada sedikit berbeda. Kenapa berbedanya? Karena kalau misalnya di matriks ini ya, seperti yang kita tahu, misalnya kita punya matriks nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya kita punya matriks seperti ini. Maka apa? Kalau misalnya kita pengen ambil elemen ke-6. Misalkan ya, ambil elemen ke-6. Hal pertama yang perlu kita ingat, Python itu memulai perhitungan dari 0 ya. Berarti ini 0, 1, 2, terus ini 0, 1, 2. Oke. Kalau kita udah kasih indeks seperti ini, angka 6 itu posisinya apa? Ya, misalnya kita punya A. Ya. Berarti angka 6 itu adalah A di baris ke-1 dan kolom ke-2, begitu kan? Ya, baris 1 kolom ke-2 itu adalah angka 6. Baris dulu baru kolom. Nah, ini agak berbeda di image. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau image itu dia mulainya dari X dulu baru Y. Ini X ya. Sumbu X itu adalah yang horizontal. Sama seperti Cartesian, sumbu Cartesian begini. Ini kan X, ini Y ya. Cuman bedanya dengan sumbu Cartesian, kalau image, Y-nya itu yang positif itu ke bawah. Kalau Cartesian kan yang Y itu yang positifnya ke atas gitu kan. Nah, itu yang membedakan. Dan di sini kita menyebutkannya X dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, dia mengarahkan ke satu tempat di sini kan. Dia menyebutkannya 3 dulu, which is 3 itu adalah kolom kan. Kolom dulu, baru baris. Gitu. Itu yang membedakan antara image dan matrix. Jadi kalau image, ya, X dulu baru Y. Atau kolom dulu baru baris. Sedangkan matriks baris dulu baru kolom. Ya, unfortunately kita harus deal dengan itu. Ya. Pokoknya kalau di dalam image processing ada banyak hal yang perlu kita sepakati. Itu harus kita pakai. Contohnya apa? Contohnya nanti kalau di dalam OpenCV, ketika kita buka gambar berwarna, ya kan? Tadi saya jelaskan RGB kan. Tapi di OpenCV itu dia didefinisikan dengan BGR. Harus deal with that gitu. Ya, karena memang seperti itu. Oke ya, itu sedikit ya mengenai coordinate system. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Salah satu library yang umum digunakan untuk image processing adalah OpenCV, teman-teman. Saya nggak akan ngebahas lebih lanjut mengenai OpenCV. Teman-teman, saya sudah menyimpan link di sini. Kalau teman-teman pengen coba hands-on mengenai basic OpenCV, teman-teman bisa tinggal klik saja workshop CV basic, itu adalah notebooknya, dan workshop CV dataset itu adalah datasetnya. Ya, isinya adalah open and save image, image basic, dan simple drawing. Tapi ini bukan bahasan kita ya. Bahasan kita kali ini adalah image classification. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen banget nih belajar mengenai OpenCV, di channel saya ya, di Ngoding Python, teman-teman bisa masuk atau melihat playlist OpenCV untuk pemula. Di situ ada 7 video. Insya Allah kalau teman-teman sudah menonton semuanya, teman-teman punya gambaran bagaimana cara menggunakan OpenCV gitu. Ya, itu dulu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke image classifier. Ya, ini ada satu. Silakan Mbak Henik.
Oke. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. sebelumnya ini karena saya sedang flu berat, nggak enak badan, jadi nggak pakai kamera. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tadi yang tentang OpenCV, berarti kalau misalkan kita mau melakukan pengolahan citra di OpenCV itu dari BGR-nya harus kita convert dulu nggak ke RGB gitu? Atau bisa langsung gitu? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk apa namanya? Kalau untuk di OpenCV kita perlu nggak mengubah BGR ke RGB? Sebenarnya kalau tujuannya hanya untuk apa namanya? Untuk melakukan processing dan kita nggak mau ngelihat gambarnya gitu ya di notebook kita, itu tidak perlu di-convert. Biarkan saja seperti itu. Ya, nanti mungkin akan saya jelaskan kenapa di slide-slide selanjutnya ya. Tapi kalau misalnya kita pengen coba ngelihat gambarnya ya, supaya gambarnya punya warna yang sesuai, kita harus convert dulu dari BGR itu ke RGB. Ya, karena nanti ketika kita menampilkan gambar di notebook, biasanya kita menggunakan Matplotlib. Yang mana Matplotlib dan Pillow, sorry ya. Di mana Matplotlib dan Pillow ini membaca gambarnya, sayangnya RGB, harus RGB. Kalau dikasih langsung gambar BGR gimana? Ya bisa-bisa saja, cuman nanti warnanya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya nanti kalau misalnya kita lihat ya, sayangnya saya nggak ada contohnya gitu ya, tapi kalau misalnya nanti kita lihat, nanti kalau ada gambar orang kan kulitnya itu kan warna coklat ya. Tapi kalau misalnya di BGR nanti kulitnya warnanya biru, kayak di film-film Avatar nanti ya. Warnanya kayak gitu persis ya. Lakukan image classification, nggak peduli dengan tampilannya seperti apa, nggak perlu di-convert, nggak apa-apa. Ya, semoga menjawab. Gitu Ya, terima kasih. Siap, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Sebelum kita lanjut. Kalau saya kecepatan, tolong kasih tahu ya. Ya, oke. Oke, silakan ada lagi. Oke, Belum ya sepertinya ya. Ya, silakan dilanjut, Mas. Oke, kita lanjut ya. Ini saya ngelihat dulu ini sudah berapa ipoh. Oh, 2 ipoh lagi. Oke. Sekarang saya akan coba membahas bahasan utama kita, yaitu image classification atau image classifier. Nah, mungkin teman-teman semua yang ada di sini sudah familiar dengan machine learning, ya. Lebih tepatnya klasifikasi dalam machine learning. Klasifikasi itu adalah sebuah metode supervised learning, ya, salah satu metode supervised learning yang mana kita akan memberikan mesinnya itu adalah data dan labelnya berupa kategori. Ya, itu adalah klasifikasi. Ya, contoh dari klasifikasi gampang, ya. Mungkin pertama kali kita belajar klasifikasi, kita mengklasifikasi bunga iris. Ya, bunga iris itu kan ada 3 jenis bunga ya, Setosa, Versicolor, Virginica. Ya, kita kasih datanya nih. Data 1, oh ini dia kelasnya Setosa, ini Virginica, ini Versicolor, dan seterusnya. Ada contoh lagi? Ada. Misalkan apa? Sentiment analysis. Ya, kita kasih teks Twitter gitu misalkan. Nah, nanti mesinnya akan mendetermine dia itu positif, negatif, atau netral gitu. Ada lagi misalkan deteksi penyakit, ya, COVID atau non-COVID, ya kan? Kita kasih sampel pasien yang terkena COVID seperti ini, kita labelkan dia terkena COVID, terus yang tidak terkena COVID, dan seterusnya. Itu adalah klasifikasi. Nah, sama seperti machine learning pada umumnya, yang diklasifikasi itu apa? Yang diklasifikasi itu adalah vektor. Ya, vektor. Jadi misalnya kita punya data gitu ya, data seperti ini. Misalnya datanya punya 1000. Oh, sorry. Oke. Ya, misalnya kita punya data nih. Ya. Datanya ini punya 1000 baris. Ya, misalkan kolomnya ada 100. Oke. Nah, ini artinya apa kalau kayak gini? Artinya adalah kita punya 1000 sampel dataset yang masing-masing datasetnya, ya, yang masing-masing data itu punya 100 fitur, ya. Aman ya sampai sini ya. Nah, kalau misalnya kita punya 1000 sampel, otomatis yang kita butuhkan adalah 1000 label yang menjadi
Y-nya. Ya kan? Nah, misalkan COVID tadi, ya. Oh, ini pasien pertama nih. Gitu kan. Pasien pertama, oh pasien pertama ini COVID, positif. Pasien kedua, positif. Pasien ketiga, negatif. Pasien keempat, negatif. Dan seterusnya sampai 1000. Ya. Jadi, nanti algoritma klasifikasi ini ngapain? Ya udah, kita kasih 1000 data beserta label-labelnya, biarkan si machine learning ini mencari polanya. Oh, orang yang terkena COVID tuh begini polanya. Oh, yang nggak terkena COVID tuh begini polanya. Kira-kira seperti itu. Itu kalau data terstruktur. Nah, gimana kalau misalnya kasusnya adalah data tidak terstruktur seperti gambar? Loh, gambar bukannya terstruktur ya? Karena kan tadi saya bilang di awal, gambar itu kan matriks. Itu kan udah matriks. Kenapa nggak kita langsung masukin saja ke image classification? Permasalahannya begini, gambar yang kita coba proses itu kan punya resolusi yang berbeda-beda dan rata-rata resolusinya tuh tinggi. Ya, misalkan nih gini, bayangannya. Misalkan kita punya sebuah gambar yang resolusinya Full HD. Full HD berapa sih? 1920 kali 1080 kan? Ini Full HD nih. Ini artinya apa sih? Artinya adalah satu gambar itu jumlah barisnya itu ada sebanyak 1920 piksel dan kolomnya 1080 piksel. Berarti jumlah pikselnya berapa? Udah jutaan itu kalau dikaliin. Ya. Coba dikaliin jutaan. Masa iya satu data jutaan? Waduh. Itu kurang efisien kalau kita masukkan ke dalam machine learning. Biasanya kan kalau datanya terstruktur 100, 100 masih oke lah. 100 kita masukin ke machine learningnya masih bisa. Tapi kalau udah ribuan, jutaan, ya, di dalam machine learning itu ada fenomena yang namanya curse of dimensionality. Ya, curse of dimensionality itu artinya adalah semakin banyak fiturnya, ya, semakin satu data itu punya banyak fitur, maka kita butuh data yang banyak untuk menutupi fitur-fitur tersebut. Maksudnya gimana? Ya, ini saya sedikit ini aja ya. Sedikit pendahuluan aja. Mungkin ini agak sedikit oot, tapi saya kasih tahu bahwa curse of dimensionality ini adalah sesuatu banget yang perlu teman-teman perhatikan. Misalkan, teman-teman punya data 2 dimensi aja. 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. 2 dimensi itu kan X sama Y ya. Misalnya begini. Oke. Katakanlah teman-teman punya data banyak gitu ya. Sampai menutupi keseluruhan ruang 2 dimensi begitu. Jadi misalnya data kan begini ya. Data kan XX aja ya gitu ya. Data banyak banget itu. Tiba-tiba ya misalnya ini data tinggi dan berat badan. Ya, kita pengen menentukan seorang anak tuh kekurangan gizi apa enggak dari tinggi dan berat badannya saja. Tiba-tiba ada satu data yang dia itu tiga fitur, tinggi badan, berat badan, sama misalkan golongan darah lah. Misalnya golongan darah, saya nggak tahu ada hubungannya golongan darah dengan gizi atau tidak, tapi misalkan ada golongan darah. Kan yang lain datanya nggak punya ini kan ya, nggak punya golongan darah, tapi ada sendiri. Nah ini kan datanya ini harus kita angkat ke 3 dimensi. Ini kalau kita lihat di 2 dimensi udah penuh nih. Tapi kalau kita gambarkan datanya di 3 dimensi, ya, datanya itu cuman memenuhi bagian alas dari dimensi 3-nya saja. Ya kan? Karena dia nggak punya sumbu Z-nya, nggak punya sumbu golongan darahnya. Paling ada satu data di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini dari data yang kelihatannya relatif banyak, di sini jadi ruangnya jadi relatif kosong kan. Jadi mau nggak mau kita harus mengumpulkan data lagi untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada di sini. Ya, bayangkan itu naik dari 2 dimensi ke 3 dimensi saja. Bayangkan kalau misalnya naik itu sampai jutaan dimensi. Kalau kita mungkin nggak bisa membayangkan ya, tapi akan sekosong apa ruang tersebut. Paham ya? Jadi kalau misalnya nggak mau kosong ruangnya, mau nggak mau kita harus mengumpulkan data lebih banyak lagi. Gitu itu. Jadi curse of dimensionality biasanya digambarkan eksponensial. Sumbu X-nya itu adalah dimensinya. Ya ini jumlah
datanya. Gitu. Quote lagi ya. Jadi intinya gimana nih? Nah, mau nggak mau, kita harus ubah dari gambar yang bentuknya matriks seperti itu menjadi sebuah vektor atau yang disebut dengan feature vector. Jadi kita harus ekstrak dulu vektor apa fiturnya seperti apa. Supaya kita nggak pakai semua pixel sebagai fitur. Oke. Oh, ini ada yang bertanya lagi kali ya. Mungkin bisa dipersilahkan dulu. Silakan. Oke, Atau ini yang tadi ya? yang tadi sepertinya. Oh, yang tadi. Oh, yang tadi. Oke. Kirain Atau ada yang lain mungkin, silakan. Oke. Oke. Oke, belum ya? Ya, Nah, belum, silakan. oke. Ini saya sedikit memberikan gambaran bahwa image processing it's hard. Image processing itu susah. Mungkin nanti teman-teman besok kalau misalnya ikutan lagi ya, nanti akan ada OCR. OCR even harder, lebih susah lagi. Kita mengekstrak tulisan dari gambar itu susah lagi. Tapi ya, secara umum image processing is hard. Sekarang kita coba lihat di sini ya. Saya yakin 100% insya Allah teman-teman yang ada di sini, kalau dikasih dua gambar ini, tahu ini gambarnya gambar apa, ya kan? Gambar kucing di sebelah kiri dan gambar anjing di sebelah kanan. Permasalahannya akan berbeda ketika kita berikan gambar ini ke komputer. Ini mungkin akan menambah ban yang tadi saya berikan ke Mbak Heni yang tadi ya. Kenapa? Nah, karena kalau gambar ini kita berikan ke komputer, maka ini yang dilihat oleh komputer. Ya walaupun memang ini nggak exactly matrix yang gambar sebelumnya ya, tapi yang dilihat oleh komputer adalah matriks seperti ini. Bingung ini matriks apa? Iya nggak? Bingung kan? Pelajari mengenai computer vision adalah kita harus pastikan bahwa komputer memahami apa yang dia lihat, ya. Walaupun kita juga nggak ngerti nih, kalau dari vektor ini gimana caranya supaya si komputer tuh bisa memahami. Tapi yang kita tahu, segala sesuatu yang diproses di dalam komputer, segala sesuatu ya, dia itu berbasiskan vektor, matriks, dan angka. Ya, maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya gini. Misalnya kita balik lagi ke kasus apa ya? Misalkan NLP dulu deh yang gampang. Kita tahu bahwa kata laki-laki dan kata pria itu adalah sinonim, tahu kan? Tapi sayangnya hal itu adalah kualitatif, bukan sesuatu yang bisa diukur begitu. Nah, gimana caranya supaya si laki-laki dan pria ini bisa dipahami oleh si komputer dan bisa diukur secara kuantitatif? Caranya adalah dengan mengubah si kata tersebut dengan menggunakan salah satunya adalah word embedding, word to fact. Ya, word to fact itu kan mengubah kata-kata menjadi vektor. Nah, nanti vektornya itu tinggal kita hitung aja. Entah kita hitung similarity-nya, entah kita hitung distance-nya, terserah. Ya kan? Jadinya kuantitatif. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti gambar juga dong. Gambar A dengan gambar B, taunya dekat dari mana? Gimana caranya kita bisa mendapatkan vektor, ya kan? Mendapatkan vektor sedemikian sehingga dia itu bisa diukur secara kuantitatif begitu. Oke, sekarang kita lihat challenge-challenge yang selanjutnya. Kita ada gambar pantai seperti ini. Nah, gambar pantai seperti ini, itu kalau misalnya di sini misalkan ada 40 orang ya, sekitar 40 orang, 45 orang sama saya, sama Mas Oki. Nah, ini kalau misalnya kita disuruh mendeskripsikan gambar ini, saya yakin ya, kita akan mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda. Ya, mungkin ada yang fokus ke langitnya yang biru, ada yang fokus ke lautnya yang bersih, ada yang fokus ke pasir-pasir pantainya yang indah, ada yang fokus ke bukitnya yang hijau, ada yang fokus ke pohon kelapanya yang rendah, yang merunduk. Apapun, ya, pasti berbeda. Dan sadarkah kita karena variasi itu, ini akan membuat
pemrosesan di dalam komputer tuh semakin sulit. Ya. Karena ada yang bilang bahwa a picture is worth 1,000 words. Jadi satu gambar itu seharga 1.000 kata-kata. Ya, itu yang membuat image processing itu susah. Oke, kita coba lihat di challenge-nya ya. Untuk di challenge-nya, nah ini kita lihat yang sebelah kiri, itu objek yang sama teman-teman. Tapi di foto di angle yang berbeda. Kelihatannya jadi beda kan? Kalau itu diubah ke dalam bentuk vektor atau matriks itu pasti beda sekali. Yang sebelah kanan, gelas Starbucks. Gelas Starbucks ini juga terlihat ya, di sini beda-beda ukurannya, ya kan? Ini juga akan menjadi challenge ya untuk di komputer. Lagi, gambar anjing di sini. Ada gambar anjing yang terekspos, ada gambar anjing yang bersembunyi di selimut. Sama, anjingnya sama. Cuman beda ininya ya, vektornya pasti beda. Oke, kita maunya objeknya sama, posisinya sama, angle-nya sama, tapi cahayanya beda. Beda lagi vektornya. Ya, kelihatan ya. Dari sini udah, wah iya juga nih. Beda-beda nih gambar nih. Nggak bisa kita specify pixelnya satu-satu dan lain sebagainya. Oke. Ini kalau misalnya kita suruh lihat, mungkin kalau misalnya kelihatan ya di teman-teman ya. Ini teman-teman akan dengan mudah misalkan mencari orang yang sedang berjualan alat-alat dapur gitu ya, atau alat pembersih, atau yang jualan baju, yang jualan sepatu dan lain sebagainya. Tapi untuk komputer ini sesuatu yang sulit teman-teman. Ya, jadi dari sini juga kita perlu bersyukur ya, karena mata yang kita punya atau otak yang kita punya bisa memproses segala sesuatunya ini dengan sangat cepat. Ya, yang komputer tidak bisa seperti itu. Even ChatGPT yang kalau misalnya kita lihat sekarang tuh udah dalam tanda kutip pinter banget, itu proses mendevelopnya itu lama sekali. Proses trainingnya itu nggak bisa 1-2 hari saja, pasti sudah sangat lama gitu. Dan udah training lama, dia cuma bisa ngobrol doang, ya kan? Lalu cuma bisa yang sifatnya teks, gitu. Kalau misalnya disuruh menganalisis saham gitu ya, ya masih agak kesulitan juga kan gitu. Oke, kursi ya, kursi sama-sama kursi tapi beda, ya. Ini juga akan menjadi challenge. Oke. Jadi secara umum image classification itu ya, image classification itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ada positive samples, negative samples ya. Ini positive samples, negative samples ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ini data yang berlabel. Ini kan kita contohnya pengen melakukan city classifier. Kita pengen coba mengklasifikasikan gambar ya. So kita akan mengumpulkan data positif yaitu gambar-gambar kota ya, kalau kita lihat di sini gambarnya gambar kota ya, sama negative samples. Ya, negative samples ini berarti apa? Berarti gambar-gambar selain kota, ada pantai, ada hutan, ada gunung dan lain sebagainya. Nah, ini kita masukin ke dalam yang namanya image description. Image description ini gunanya adalah untuk mengekstrak fitur. Jadi datanya itu satu gambar, ya misalnya gambar nih. Ya, misalnya kita punya gambar. Kita punya gambar. Nah, gambarnya ini akan didefinisikan ke dalam vektor. Ya, gambar kan bentuknya begini kan? Gambar. Ya, didefinisikan jadi satu vektor. Nah, kalau dia jadi vektor begini, tinggal kita masukin ke algoritma machine learning gitu kan. Nah, itu gambarannya. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Mbak Heni mau bertanya lagi? Oh silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk klasifikasi mungkin atau tugas pengolahan citra lainnya seperti mungkin segmentasi, pengenalan objek, itu ngaruh apa enggak sih? Atau mungkin pertanyaannya datanya tuh harus objek
satu atau kumpulan seperti misalkan kurma gitu ya. Kan tadi foto-foto kurmanya tuh semangkok gitu, bukan satu butir gitu ya. Betul, betul, betul. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, oke. Nah, ini juga jadi challenge di dalam image processing. Ketika kita melakukan image processing, maka kita tentukan dulu apa yang mau kita kerjakan. Apa yang mau kita kerjakan. Dan itulah yang melandasi dataset kita seperti apa nantinya. Contohnya, di dalam kasus ini, tujuan kita adalah mendeteksi jenis kurma. Mengklasifikasi jenis kurma. Ya, kata kuncinya klasifikasi. Jadi kalau klasifikasi, kita tidak perlu melokalisasi gambar kurmanya. Jadi maksudnya gini, misalnya ada gambar kurma nih, ini gambar kurma kan bulat ya. Nih, gambar kurma bulat nih. Misalnya. Di dalam sebuah frame gambar. Nah, karena fokus kita adalah klasifikasi, kita tidak perlu melakukan lokalisasi. Karena nih, klasifikasi itu asumsinya, nah ada asumsinya. Asumsinya adalah gambar yang diberikan itu pasti objek yang kita pengen cek. Klasifikasi kurma, pasti yang kita masukin adalah gambar kurma. Gimana kalau yang dimasukin gambar kucing? Ya, algoritma klasifikasi akan tetap mengklasifikasi itu kurma, walaupun yang dikasih gambar kucing. Gitu. Karena tujuan kita fokusnya adalah klasifikasi. Tapi kalau fokusnya adalah kita melakukan object detection, maka dataset ini agak sedikit berubah. Deteksi objek. Jadi kita harus mensegmentasi atau melabelkan, oh dari gambar ini kurma tuh di bagian ini. Gitu. Tapi kalau klasifikasi, udah kita nggak perlu lokalisasi, namanya lokalisasi ya. Nggak perlu lokalisasi, gambarnya ini pasti gambar kurma, udah langsung aja kita training begitu. Jadi sangat bergantung kepada kasus yang kita sedang kerjakan. Gitu sih, Mbak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini kayaknya object detection ada juga ya materinya ya. Nanti minggu depan kalau nggak salah. Ya, hari sama teman saya juga Mas Grafika. Ya. angkatan. Betul ya? Betul ya? Nah, ya. Betul. Ya. Itu nanti bisa dilihat perbedaannya dengan materi kita hari ini. Oke, kita coba lanjut ya. Oke. Ini contohnya pakai KNN ya. Maksudnya ini apa sih? Maksudnya adalah ya kalau misalnya datanya itu sudah berbentuk vektor, itu kita bisa melihat kemiripannya dengan menggunakan distance gitu kan. Entah itu Euclidean distance atau apapun, yang penting dia sudah berupa vektor, sudah bisa dihitung jaraknya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai CNN, tapi sebelumnya kita lihat dulu kode yang tadi kita kerjakan. Ini sepertinya sudah oke ya. Oke, ini sepertinya sudah jalan. Nanti sebenarnya saya pengen coba ngejalanin yang kedua dulu, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba lihat dulu ya kode yang ada di sini. Ya, ini kita kodenya sampai sini dulu aja. Ya, karena yang bawah ini kita akan pelajari setelah kita mempelajari basic dari CNN. Ya, kita harus tahu dulu nih isinya tuh apa sih, gitu. Nah, pertama di sini kita menggunakan sebuah function atau sebuah kelas sih lebih tepatnya yang namanya image data generator. Gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk ngeload data yang kita sudah siapkan sebelumnya. Ya, jadi ini ada fungsi di TensorFlow namanya image data generator. Ya, oh ya, ngomong-ngomong kita menggunakan klasifikasinya menggunakan TensorFlow. Apakah harus TensorFlow? Tidak. Ya, kalau kita pengen melakukan klasifikasi dengan menggunakan proses yang konvensional gitu ya, misalnya pakai SVM atau pakai algoritma klasifikasi lain, kita bisa menggunakan scikit-learn. Tapi sebelum scikit-learn itu, kita harus ekstrak fitur. Salah satu metode ekstrak fiturnya misalnya SIF atau SURF gitu ya. Oke ya. Nah, tapi kalau misalnya di CNN kita tidak perlu mengekstrak fiturnya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Tapi yang jelas kita coba ini dulu ya. Jelaskan dulu kodenya. Dan kalau pakai deep learning apakah harus pakai TensorFlow? Enggak juga. Ya, boleh pakai TensorFlow atau boleh juga pakai yang namanya PyTorch.
Sejauh ini saya lebih dulu saya senang sama PyTorch karena PyTorch ini sangat enak untuk dipakai buat belajar, enak sekali dipakai buat belajar. Tapi saya nggak tahu PyTorch yang sekarang ya, karena PyTorch sekarang tuh ada versi terbaru. Saya nggak tahu gimana ininya, karena saya belum pernah pakai. Tapi dulu ya, antara TensorFlow dan PyTorch, TensorFlow itu unggul karena dia lebih mudah di-deploy. Ya, karena kita pengen algoritma machine learning kita setelah di training kita bisa bikin aplikasi yang bisa punya impact untuk orang banyak kan. Nah, kalau misalnya model machine learning-nya itu cuman selesai di training abis itu sudah, ya berarti model kita nggak bisa dipakai oleh orang banyak dan nggak orang banyak itu nggak bisa memanfaatkan model kita untuk project-project mereka, intinya begitu. Jadi untuk deployment emang enak pakai TensorFlow. Tapi ya, balik lagi saya nggak tahu untuk PyTorch versi terbaru. Katanya sih deployment-nya juga mudah gitu. Mungkin nanti kalau ada waktu saya akan coba explore dan nanti saya akan coba bikin videonya. Kalau misalkan ternyata PyTorch itu sudah semudah itu. Itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini kita pakai random seed. Nah, kenapa kita pakai random seed? Karena di dalam pemodelan neural network pada umumnya, saat pertama kali networknya itu diinisiasi, ya, saat networknya diinisiasi, dia akan melakukan yang namanya random initialization. Ya, jadi inisiasinya itu random, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya dia random tapi masih bisa kita kontrol? Ya, biasanya nilai random yang ada di bahasa pemrograman itu dia menggunakan mekanisme yang namanya pseudo random. Jadi random tapi nggak benar-benar random. Random tapi masih bisa kita atur. Jadi kalau random seed 42, kalau teman-teman menggunakan seed yang sama dengan saya, maka insya Allah nanti modelnya itu nggak akan terlalu beda jauh karena inisiasinya tuh prosesnya sama semua. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya seednya berbeda, maka kemungkinan kita akan mendapati model yang beda banget. Loh, kenapa bisa beda banget? Karena yang pertama, data kita tuh kecil sekali. Ini termasuk kecil datanya. Kalau datanya kecil, maka perubahan atau perbedaan sedikit saja dalam modelnya itu akan berefek signifikan. Makanya kalau misalnya kita berbicara tentang model deep learning, semakin banyak datanya, itu belum tentu bagus, tapi semakin konsisten modelnya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Semakin banyak datanya di dalam deep learning, maka modelnya akan semakin konsisten. Ya, kalau datanya sedikit, modelnya itu akan tidak konsisten. Nah, ini nggak bisa kita lakukan apa-apa sih, ya, kecuali kita tambah lagi datanya begitu. Ya. Nah, sekarang kita coba lanjut. Nah, kita lakukan preproses. Nah, dalam kasus ini kita preprosesnya itu sederhana. Kita hanya scaling saja datanya. Ya, kita bagi datanya dengan 255. Loh, kenapa 255? Tadi udah saya jelaskan di awal. Bahwa gambar itu ya adalah pixel yang masing-masing pixelnya itu ya nilainya antara 0 sampai 255. Nah, kalau misalnya kita pengen bikin ya inputnya atau gambarnya itu nilainya di antara 0 sampai 1, ya berarti kita harus bagi dengan 255 dong. Karena nanti kalau misalnya pixelnya 255, maka dia akan bernilai 1. Kalau pixelnya bernilai 0, maka dia akan bernilai 0 dibagi 255. Kalau di antara 0 sampai 255, dia nilainya akan di antara 0 sampai 1. Simple ya, itu alasannya. Oke, di sini ada pertanyaan nih dari chat ya. Nah, ini dari Mas Unggul. Untuk CNN, apakah bisa kita teruskan ke image yang data bersifat regresi? Untuk CNN, apakah bisa kita teruskan ke image yang data bersifat regresi? Correct me if I'm wrong ya. Mungkin yang yang bisa saya tangkap dari pertanyaannya adalah apakah CNN bisa digunakan untuk regresi begitu ya? Ya semoga benar ya, semoga benar. Biasanya kan CNN itu kan dilakukan untuk klasifikasi. Saya nih ya. Kak, Mas Afif gimana, mungkin mau ya silakan.
Silakan Mas Unggul. Ya, sebelumnya terima kasih Kak atas waktunya. Yang saya maksud itu ini, misalnya ketika kita itu mempunyai suatu data, katakanlah itu datanya itu meja lah. Nah, mejanya itu ternyata itu mau kita regresikan, mau kita klasifikasikan dengan labelnya itu angka. Angka dalam artian, oh meja dengan kondisi sekian itu nilainya itu 1, sekian, atau nilainya itu 15.000, kemudian 15.500, ataukah 17.500, kurang lebihnya gitu Kak. Ini maksudnya harga ya, bukan? Ya, dari IMAX aku diregresikan, tapi ke dalam suatu harga gitu. Bisa nggak ya, pakai metode CNN? Oke. Sebenarnya sih bisa-bisa, ya berarti kan CNN bisa nggak sih buat regresi gitu. Jadi labelnya itu bukan kursi, bukan meja begitu ya, tapi harga begitu kan. Sebenarnya tergantung dari data trainingnya sebenarnya. CNN itu sebenarnya adalah upgrade dari neural network. Nah pertanyaannya, neural network itu bisa buat regresi nggak? Bisa. Selama datasetnya itu adalah dataset regresi. Berarti dataset kita ya gambar, terus ditambahin di situ harganya. Jadi gambar dan harga, bukan pasangan gambar dan itu gambar apa gitu. Biasanya kan kalau di CNN kan pasangan antara gambar dan itu gambar apa. Tapi kalau misalnya pengen regresi, ini gambar, terus itu adalah harganya berapa. Bisa-bisa saja sebenarnya. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah gimana cara kita melabelkannya kan gitu. Dan biasanya kalau dataset regresi itu datanya itu cenderung harus lebih banyak dibandingkan data klasifikasi, karena klasifikasi kan fokus adalah mendapatkan kasih. Kalau regresi itu tantangannya adalah dari pola yang kita kasih, kita coba prediksi harganya berapa. Sebenarnya secara teori bisa-bisa saja, tapi secara implementasi kita perlu mengumpulkan data lebih banyak lagi ya dibandingkan klasifikasi. Harusnya seperti itu. Jadi kalau ditanya mungkin atau enggak, mungkin saja bisa ya. Itu Mas Randy. Mas Unggul, sorry ya. Kita lanjut ya. Ya, ada satu lagi nih, Mas boleh. Ya lagi. Boleh. Maaf ya, tanya mulu. Gak apa-apa. Jadi jadi kalau saya lihat itu kan data train sama data, nah itu data valid itu data testing bukan sih maksudnya? Sama nggak sih data valid sama testing itu? Oke. Mas, itu kan terpisah di 2 folder ya berarti ya? Betul, terpisah di 2 folder, betul. Oke. Mbak ini menanyakan apakah data valid dan data test itu adalah sesuatu yang sama. Kalau dalam kasus ini sama. Tapi mungkin izinkan saya untuk menjelaskan lagi lebih lanjut ya terkait dengan data training dan tes, data training valid dan tes ini. Ya, jadi kita coba mungkin sering bertanya-tanya gitu ya. Kenapa sih model machine learning itu harus kita bagi datanya? Waduh. Wah, harus di reconnect dong. Nggak apa-apa deh. Bentar. Ini ternyata nggak bisa didiamkan. Harus dijalankan. Saya sambil jalanin lagi ya, nggak apa-apa ya. Bisa deh. Nggak ada masalah. Enggak. Ini ngelanjutin deh yang tadi harusnya. Saya coba jalanin yang udah. Ini harusnya sih enggak ini. Oke. Nah, saya coba ini ya, terangkan sedikit ya mengenai model data. Jadi misalkan ini saya coba kasih sedikit analogi ya, Jadi misalkan nih ya, misalkan kita seorang guru. Oke. Guru. Kita guru matematika. Kita punya 10 murid ya, 10 murid. Kita kasih tahu
bahwa anak-anak besok ujian. Besok ujian. Nah, tapi kita nggak kasih tahu besok ujian apa. Ujian bab apa maksudnya. Yang kita kasih adalah bukan kisi-kisi ya, tapi kita kasih ada problem set. Problem set. Ya, kita kasih ada problem set. Ya, problem setnya ini merangkum atau apa namanya? Merangkum keseluruhan materi yang kita ajari selama 1 tahun gitu. Besok ujian, tinggal kita kasih tahu ujian apa. Ada 10 anak. Otomatis kan 10 anak ini akan belajar dari problem set yang dipunya ya. Oke? Nah. Jadi misalkan jangan 10 anak deh. Kebanyakan. 4 anak aja. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau dataset di apa namanya dipotong dari training dan tes itu udah common sense ya. Jadi kalau misalkan machine learning itu harus dibagi jadi 2. Biasanya kita bagi jadi 2, training dan data testing. Ya, seperti misalkan tes CPNS, ya. Tes CPNS itu kalau kita pengen ujian CPNS kan kita harus belajar dulu kan sebelum ujiannya. Nah, belajarnya ini kan pakai soal-soal tahun sebelumnya. Nggak mungkin pakai soal tahun ini kan? Nggak mungkin. Betul ya? Nah, soal-soal tahun sebelumnya itu kita bisa ibaratkan sebagai data training. Sedangkan soal ujian tahun ini kita bisa ibaratkan sebagai data testing. Ya, kalau misalkan kita tidak pisah datanya, maka kan otomatis kita akan belajar dari data yang diujikan juga. Jadi kalau misalnya di dalam CPNS berarti apa? Kita dapat bocoran dong. Nggak bisa kan? Model machine learning tuh harus harus datanya tuh baru ya. Nah sekarang ini saya fokusnya adalah membagi jadi 3. Training, testing, validation, dan testing begitu. Oke? Nah, training, testing, dan validation. Nah sekarang nih kita balik lagi ke sini ya. Besok ujian, belajarlah dari problem set. Tapi kita tahu dari 4 orang ini A, B, C, D, dari 4 orang ini kita tahu masing-masing spesialisasinya. Si A ini bagus di aljabar. Si B ini bagus di aljabar kalkulus. Ya, si C ini statistika. Ya. Dan yang D ini bagusnya di ekonomi misalkan, ya, matematika ekonomi. Oke. Ternyata pas ujian kan diuji nih, A, B, C, D diuji di soal ujiannya. Ternyata si B ini nilainya lebih tinggi dari yang lain. Ya, oke. Konteksnya adalah mereka tidak tahu soalnya kan. Mereka cuma tahu problem set. Soal ujiannya nggak tahu. Ternyata yang bagus adalah B. Dan faktanya, ternyata soal ujiannya adalah soal ujian kalkulus. Otomatis yang B ini pasti lebih tinggi nilainya. Karena kita tahu bahwa murid B ini adalah murid yang jago kalkulus. Betul ya? Nah, soal ujian ini, ya misalnya ini ujian harian ya, ulangan harian maksudnya. Ulangan harian karena fokusnya ke aljabar linear, ke kalkulus, maka B ini nilainya lebih tinggi. Pertanyaannya, apakah B ini memang lebih pintar dibanding yang lain? Itu pertanyaannya. Kan jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa si A, C, dan D itu dia tidak terlalu menguasai kalkulus seperti si B menguasai kalkulus. Nah, si ulangan harian ini kita bisa anggap sebagai data validation. Dari hasil data validation, kita tahu bahwa B ini unggul. Gimana caranya menguji si B ini kalau dia itu memang benar-benar pintar? Nah, berarti kita tinggal tes lagi dengan data tes. Misalnya katakanlah ulangan akhir semester. Nah, ulangan akhir semester ini adalah kompilasi dari
soal-soal selama setahun kan begitu. Nah, kita ujikan ke B. Nah, nilai B ini bagus apa malah jelek? Kalau katakanlah nilainya jelek, ya, maka kita bisa bilang bahwa model kita itu overfit ke data validation. Ya, jadi overfit itu nggak cuma data training. Ya, kita tahu kan ya overfit ya. Overfit ini adalah kasus di mana si model gagal melakukan generalisasi. Contoh sederhananya apa ya? Contoh sederhananya adalah misalkan begini. Contoh sederhananya ya. Saya punya anak kecil. Ya, saya punya anak. Anak saya ini baru belajar hewan. Ya. Kebetulan anak saya ini punya buku. Ya. Ada kucing, ada anjing. Cuman masalahnya setiap kucing yang ada di buku anak saya ini warnanya selalu putih, selalu terang gitu. Dan ketika anjing itu warnanya selalu gelap, hitam, coklat, dan lain sebagainya. Ya, suatu hari saya ngajak anak saya jalan. Ya, ngajak nih anak saya jalan. Ketemu kucing hitam. Saya tanya ke anak saya, itu binatang apa? Anak saya jawab anjing. Nah, apa yang salah di situ? Sebenarnya nggak salah. Karena data trainingnya itu terlalu spesifik. Sehingga si anak saya ini melihat sesuatu yang seharusnya itu bukan menjadi ciri utama gitu. Nah, itu yang disebut dengan overfit ya. Dan overfit nggak mesti ke data training ternyata. Data validation juga bisa overfit. Contohnya apa? Contohnya ini. Ternyata dari ABCD ya model B ini model yang lebih condong ke datanya kebetulan. Dan ketika datanya si model B ini kita uji dengan data yang baru, data tes yang baru, terus hasilnya jelek, fix berarti model kita tuh overfit ke data validation. Walaupun data validation kita nggak include di data training ya, tapi bisa jadi validation. Makanya ya, kalau misalkan kita melakukan machine learning cuma dibagi dua, ya itu sebenarnya pendekatan yang sudah di-upgrade. Ya, jadi makanya kita pisah jadi 3. Ada data training yang kita gunakan untuk training data, ada data validation yang kita gunakan untuk memilih model mana yang kira-kira bagus, misalnya katakanlah model B. Nah, model B ini kita mau uji apakah nilai dari model B ini mendekati dari hasil evaluasinya dengan data validation atau dengan menggunakan data tes yang baru. Data tes ini hanya diuji ke model yang menurut data validation itu bagus. Jadi kalau misalnya si UAS ini ya, dalam kasus ini ya, harusnya kan semua orang ujian ya. Tapi kalau dalam kasus ini yang ujian hanya si B doang. Ya, si A, C, D udah tergambarkan. Gitu. Tapi kalau dalam image dan data kita agak sedikit kecil ya, maka data validation dan data test dalam kasus ini sama. Oke. Gitu. Maaf, untuk kan kalau saya kadang pakai datanya tuh nggak 2 folder ya, 1 folder aja gitu. Dan saya jarang pakai deep learning ya, karena saya nggak tahan lamanya gitu. Iya. Itu kolaboratori sampai akhirnya saya ngalamin message yang Anda perlu pakai Colab Pro. Udahlah kata saya, kelamaan gitu. Ini juga kan proses epohnya itu yang bikin lama ya. Makanya saya jarang pakai deep learning sih. Kalau machine learning apa udah nggak relevan lagi ya untuk image gitu? Oke. Ya, ini sebenarnya materi ini ya, materi CNN ya. Tapi saya kasih sedikit gambaran aja bahwa machine learning itu bukannya tidak relevan ya. Bahkan saya sering mengkampanyekan bahwa kita nggak perlu selalu deep learning ya. Karena dulu deep learning hype sekali gitu. Jadi banyak orang yang dengan alasan nggak punya GPU nggak bisa kita training modelnya. Kita coba training pakai machine learning nggak ada masalah gitu. Nah, deep learning ini fitur utamanya adalah kita memberikan intervensi ya, intervensi manusianya begitu ya, itu lebih sedikit dibandingkan
dengan machine learning. Kalau machine learning, kita nggak bisa langsung masukin data ini, langsung masuk ke algoritma machine learning yang nggak bisa tadi ya, masalahnya itu. Jadi kita harus melakukan ekstraksi fitur. Salah satu ekstraksi fiturnya yang digunakan adalah sieve gitu ya. Tapi kan ekstraksi fitur ini kan intervensi manusia. Berarti modelnya itu masih ada campur tangan manusianya gitu. Sedangkan kalau dengan menggunakan CNN, udah nih, saya kasih gambar, terserah dah mau diapain. Nah itu kelebihan dari deep learning lebih ke situ. Jadi dia bisa mengekstrak informasinya atau mengekstrak fiturnya sendiri di dalam ininya. Jadi kita langsung masukin gambarnya ke situ. Gitu sih, Mbak. Kalau untuk jadi apakah masih relevan ya? Masih aja kalau misalkan datanya kecil. Tapi kalau datanya sudah banyak segala macamnya, maka deep learning itu akan lebih disarankan. Gitu. Iya, maaf mengenai Shift, kalau nggak salah Shift Surf itu berbayar ya? Betul, dia license, betul. Oh, iya makanya. Itu juga mungkin salah satu alasan juga kita Shift dan Surf itu bagus sekali sebenarnya. Hanya saja berbayar. Jadi ya kita coba pakai yang biasa aja kayak misalkan HOG gitu misalkan atau boleh, LDB. bisa. Oke, makasih. Siap, sama-sama. Oke, di sini ada banyak pertanyaan ya. Mungkin saya coba jawabin dulu satu-satu. Oke. CNN regresi sudah. Perbandingan dataset yang cocok untuk data train test validation berdasarkan apa? Sebenarnya nggak ada pakem yang begitu kuat untuk ini. Tapi pastinya data training itu harus lebih banyak dibandingkan data test maupun data validation. Ininya berapa? Idealnya berapa? Idealnya sih ya, idealnya 80% atau 70 sampai 80% untuk data training ya. 20 sampai 10% untuk data validation dan 10% untuk data testing. Gitu ya. Jadi itu umumnya. Dan sudah ada papernya. Saya lupa papernya apa, tapi itu seperti itu. Jadi kita udah nggak perlu lagi greedy mencari mana yang lebih optimal. Kita cukup pakai aja yang sudah ada. Ya makanya biasanya data testing tuh 20%. Dari mana 20%? Itu sudah ada. Bahwa itu udah cukup gitu. Ya. Penanganan klasifikasi ini apakah bisa digunakan untuk data image yang mempunyai lebih dari 3 channel, misalnya data spektral? Bisa, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya CNN ini klasifikasi ya, umumnya CNN itu ya. Kita specify inputnya berapa channel, misalnya 5 channel atau misalnya PNG ada RGBA 4 channel, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nanti kita coba bisa atur di modelnya, arsitektur modelnya. Selama dia menerima channel sesuai dengan yang kita specify, bisa-bisa aja nggak ada masalah. Kak, misalnya increase dari hasil train model yang digunakan mendapatkan hasil akurasi yang baik dan tingkat loss yang kecil. Tapi ketika diuji menampilkan hasil yang tidak sesuai dengan diklasifikasikan. Hal tersebut disebabkan apa ya? Nah ini, overfit. Ya, overfit. Overfit itu ada berbagai macam penyebab. Ya, penyebab yang paling sering adalah data kita bisa jadi belum begitu variatif untuk keseluruhan data ya, untuk populasi. Jadi data kita tuh, data training kita misalnya kucing gitu ya, data kucingnya itu selalu menghadap ke kiri, padahal kan kucing bisa ngadep kanan, bisa ngadep atas, bisa di tengah begitu ya. Nah itu salah satu alasannya. Jadi gimana caranya ya, kita kalau bisa cari model yang lebih bagus lagi kalau kita tahu dataset kita belum begitu variatif. Tapi saya udah coba nih, modelnya udah kayaknya datanya udah variatif lah, tapi kok hasil modelnya masih begitu. Nah, dari situlah kita bisa meng-apply beberapa metode yang disebut dengan regularisasi. Apa itu regularisasi? Regularisasi itu simpelnya adalah membuat model kita tidak terlalu sensitif terhadap datanya. Maksudnya tidak terlalu sensitif apa? Tadi contohnya apa? Yang anak saya itu kan, anak saya tahu kucing atau tahu anjing dari warnanya. Kita pengen coba, warna tuh bisa beda-beda loh. Nah itu ibaratnya kita memberikan regularisasi. Ya, kita memberikan porsi regularisasi yang cukup sehingga dia bisa memahami datanya itu secara lebih general lagi. Begitu. Ya, itu kira-kira. Semoga menjawab ya teman-teman. Sekarang kita coba lanjutkan dulu.
Ya, lanjutkan dulu ke CNN secara umum ya. Kita cepat aja ya di sini. Jadi CNN ini adalah upgrade dari neural network biasa. Yang di bawah itu bukan CNN ya, tapi neural network biasa atau deep neural network. Jadi intinya kalau teman-teman sudah pernah bekerja dengan neural network biasa, pasti teman-teman akan akan menyadari bahwa pertama, input layernya itu harus sejumlah fiturnya. Kalau fiturnya ada 1000, maka input layer itu node-nya harus ada 1000. Ya, ada 1.000.000 misalkan ya, berarti node-nya itu akan ada 1.000.000 dan seterusnya. Yang kedua, dia harus dihitung secara independen dari satu fitur ke fitur yang lain. Ya, jadi misalkan node yang ada di sini ya harus dihitung semua yang ada di sini. Yang ini harus dihitung lagi. Yang ini harus dihitung lagi. Jadi banyak sekali yang dihitung. Dan kalau datanya gambar, habis ini resource-nya. Ya. Pertanyaannya emang kita butuh semua? Butuh semua hasil perhitungannya gitu. Yang ketiga, apakah parameter-parameter yang ada di sini bisa di-share apa enggak sih? Karena sayang banget kalau nggak bisa di-share. Ya, kita ngitung semua dari awal begitu kan? Nah, itu yang perlu kita yang perlu kita coba perhatikan. Oke. So, CNN itu bentuknya seperti ini. Saya seringkali mengilustrasikan CNN itu ibaratnya misalkan kita punya kertas. Ya, kita punya kertas. Kertas ini ibaratnya adalah gambar. Gambar yang mau kita proses. Yang kita lakukan adalah kita senterin kertasnya dari pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah. Ya, jadi dia nge-scan gitu kan. Sampai ke pojok kanan bawah. Nah, itu adalah proses konvolusi namanya. Arsitekturnya seperti ini. Jadi di sini ada convolution layer, terus ada pooling, ada convolution lagi, ada pooling lagi, terus dan selanjutnya. Nah, sampai di sini adalah proses classification-nya. Nah, peran utama si CNN itu di sini. Mungkin ini juga menjawab ya pertanyaan yang tadi. Apakah kita harus pakai deep learning? Tidak. Tapi fitur utama deep learning adalah di sini. Ekstraksi fiturnya. Oh, ini ya, proses ini adalah proses ekstraksi fiturnya. Ya, karena kalau udah sampai sini, ini udah pakai neural network biasa, udah bukan CNN lagi. Neural network biasa, fully connected layer. Jadi, balik lagi nih, kalau kita mau coba ini ganti jadi regresi bisa nggak? Bisa, karena layer terakhir tuh tujuannya adalah untuk tujuannya adalah neural network biasa. Tujuan dari neural network biasa. Cuman pemeran utamanya atau pemain utamanya adalah di sini sebenarnya. Saat dia melakukan ekstraksi fitur tanpa ada intervensi manusia, atau adalah intervensi manusia tapi minimal begitu. Ya, kita percepat ya sedikit. Kita coba kasih gambaran dulu. Kenapa sih harus share parameter nih? Kenapa harus share parameter? Nah, misalkan nih kita pengen memprediksi burung. Kita tahu kan ciri-ciri burung gitu. Secara visual, punya paruh, punya sayap, punya kaki yang kecil dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri yang spesifik itu bisa nggak ya kita coba terapkan di neural network? Kalau pakai neural network yang biasa, nggak bisa. Ya, pakai neural network yang biasa tuh kita harus per pixelnya tuh kita harus jadikan input gitu. Ya, ini. Ya, jadi ibaratnya kita punya satu filter gitu ya, yang mana filter ini bisa jadi big detector gitu misalnya, atau pendeteksi paruh. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau kita punya gambar, posisi paruh burung kan nggak cuman di pojok kiri atas. Ya, gambar yang kedua misalkan, posisinya tuh di tengah. Nah, bisa nggak nih kita share parameternya? Ya kan? Bisa nggak kita share parameternya? Jadi filter yang sama, tapi dimanapun posisinya, dia bisa
memprediksi atau dia bisa mendeteksi bahwa itu tuh paruh burung. Nah, berarti ini ya idenya tadi. Kenapa tadi saya ibaratkan convolutional layer itu adalah kita punya gambar, kita punya center, lalu kita centerin dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Tujuannya buat apa? Buat scanning. Ya, scanning misalnya paruh nih. Oh, paruhnya ini ada di sini. Oh, untuk gambar ini paruhnya ada di bawah gitu misalkan. Nah, itu tujuannya. Ya. Oke. Supaya bisa lebih memahami begitu ya. Kita akan coba sedikit melakukan melakukan sedikit demonstrasi sederhana ya. Kita masuk ke convolution layer ya. Di sini keterangannya mungkin kita merasa tidak terlalu menerangkan. Apa itu? Convolutional layer memiliki sejumlah filter yang melakukan operasi konvolusi. Aduh, nih. Convolution layer berarti has a number of filter that does convolutional operation. Lah kan kita nggak tahu ya, apa sih convolutional operator? Tapi dari kalimat ini bisa kita simpulkan ya, bisa kita simpulkan bahwa apa? Bahwa convolutional operation itu sudah ada sebelum CNN ada. Ya, jadi jangan kita berpikiran bahwa oh convolutional operation itu di invent dari orang yang menemukan CNN. Enggak. Convolutional operation itu sudah ada sebelum CNN. Apa buktinya? Buktinya adalah kalau kita melakukan image processing, kita tahu ya, bisa melakukan blurring, ya kan? Bisa melakukan edge detection dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah proses konvolusi. Oh enggak, saya melakukan blurring itu pakai Photoshop. Nah, di dalam Photoshop itu sebenarnya dia melakukan proses konvolusi ketika melakukan blurring, begitu. Ya. Tapi perbedaannya convolutional operation dengan convolutional layer yang ada di CNN, apa bedanya? Convolutional operation itu matriksnya sudah fix atau sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan di dalam convolutional layer, filternya itu adalah yang di training di CNN. Ya, jadi dia itu filternya kita cari sendiri. Itu yang kita training di CNN. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada oh, oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita coba sedikit demo, terus nanti kita akan coba masuk ke notebooknya lagi, oke? Nah, convolution. Jadi misalkan kita punya gambar 6x6. Kita tahu nggak ada gambar 6x6. Ya, tapi kita coba contohkan di gambar 6x6. Lalu kita punya dua filter di sini. Di dalam CNN ada berapa filter, Mas? Tergantung kita definisikannya. 10 boleh, 100 boleh, 1000 nggak apa-apa, terserah. Tapi di sini contohnya ada dua filter. Oke. Nah, ini adalah yang kita training. Ya, nanti ini nilainya yang bakal berubah-berubah. Bisa jadi misalnya filter 1 digunakan untuk mendeteksi ada paruhnya apa enggak di gambarnya, ya. Terus nanti di filter 2 misalnya memprediksi apakah ada ceker burungnya atau enggak dan seterusnya. Oke, kita coba lihat ya di sini ya. Misalkan di filter 1, terus ada gambar 6x6. Ngapain nih? Convolution operation. Ya, kita centerin tuh pojok kiri atasnya. Set, gitu kan? Nah, habis disenterin, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah dot product. Ya, kita lakukan dot product. Ini kalau kita dot product kan hasilnya adalah 3. Ingat ya, dot product tahu ya? Dot product itu adalah perkalian vektor atau perkalian matriks. Kita kalikan dengan elemen yang bersesuaiannya, nanti hasil perkaliannya ditambahkan. Ya, ini kita contoh ya. Ini karena banyak nolnya, kita coba kalikan yang 1 aja. 1 kali 1, ya. 1 kali 1 ya, ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Hasilnya adalah 3 ya, 1 tambah 1 tambah 1. Oke. Langkah selanjutnya apa nih? Setelah kita melakukan dot product, tergantung. Jadi di dalam CNN ini kita punya parameter lain namanya stride. Kalau stride-nya 1, maka yang dia lakukan adalah dia bergeser 1 langkah ke kanan.
Nanti kalau udah sampai pojok, dia akan bergeser satu langkah ke bawah dan balik lagi ke kiri. Tapi, ya ini kita dot product kan. Tapi kalau misalnya stride-nya 2, maka dari sini dia akan lompat 2. Set gitu. Ya sorry, ini nggak hilang tuh yang sebelah kirinya. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya beda. Ya, hasilnya beda. Tapi biasanya yang kita gunakan adalah stride 1. Kita lakukan ya, dot product. Terus balik lagi ke sini ya, balik ke kiri. Terus sampai bawah. Oke. Tadi saya sempat informasikan bahwa stride ini gunanya adalah untuk dalam tanda kutip mendeteksi pola yang mirip dari gambar. Dari sini kita bisa lihat nih, ada pola yang mirip nih. Ya. Ada pola yang mirip. Pola mana yang mirip? Pola ini ya dan pola ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau kita gambarkan ini 3x3 ya. Matriks yang ini dan matriks yang ini tuh mirip. Hasilnya apa nih kalau matriksnya mirip? Kita lihat nih, hasil dot produknya sama. Ya, nih, sorry. Ini sama ini. Hasil dot produknya sama. Ya. Ingat, mesin itu melihat data kita tuh dalam bentuk matriks. Jadi, kita tahu bahwa dia punya pola yang mirip atau tidak dari hasil dot produknya sama apa enggak. Gitu. Walaupun ini ada beberapa sih yang sama gitu ya. Misalnya yang ini sama ini, tapi kan belum tentu juga dia mirip kan. Tapi ingat, kita di sini bekerjanya dalam data yang kecil. Kalau data yang besar, ini nanti akan sangat bermanfaat sekali. Ya, hasil dot product ini mungkin nanti satu blok ini misalnya satu blok. Oh, ini blok ini mirip nih misalkan. Misalkan sama nih. Oh, berarti dia punya pola yang mirip-mirip gitu. Ya, kita harus lihat dulu ininya, intuisinya. Kenapa dia bisa mendeteksi pola yang mirip gitu dari satu filter. Gitu kira-kira ya gambarannya. Oke. Nah, ingat, kita punya 2 filter kan? Berarti kita lakukan di filter yang kedua, kita lakukan perhitungan lagi. Nanti kalau misalkan filternya ada 100, ada 1000, ya nanti hasil dari konvolusinya tuh akan ada 100 lapis atau 1000 lapis begitu. Ya. Nah, ini disebutnya adalah feature map. Ya gambar juga sih, tapi gambarnya itu adalah gambar yang kalau secara visual tuh semakin nggak kelihatan jadi gambar aslinya. Ya, jadi bukan lucunya sih, tapi fun fact-nya terkait dengan CNN. CNN itu kan terdiri dari beberapa layer konvolusi gitu ya. Konvolusi 1, nanti ada konvolusi 2, ada konvolusi 3. Semakin dia naik konvolusinya, semakin kita tidak bisa melihat gambar aslinya seperti apa. Tetapi, semakin naik konvolusinya, komputer akan semakin memahami itu gambar apa. Gitu. Menarik ya, itu adalah ininya ya, intuisinya dari si CNN itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau misalnya inputnya RGB gimana? Atau tadi ada pertanyaan, kalau inputnya lebih dari 3 channel gimana? Ya filternya harus menyesuaikan jumlah channelnya. Kalau RGB nih, ya filternya harus RGB juga, harus 3 lapis juga. Kalau inputnya 5 lapis gitu ya, ya filternya harus 5 lapis juga. Jadi konsisten. 1 kali proses konvolusi dalam 1 filter, ini dia akan menghasilkan 1 matriks feature map. Ya, kalau filternya ada 2, ya maka akan 2 filter map gitu. Jadi tergantung nanti hasil konvolusinya tergantung dari jumlah mapnya, jumlah filternya. Gitu. Itu ya, semoga bisa dipahami. Lalu setelah kita melakukan setelah kita melakukan konvolusi, ya, kita bisa lihat di sini ini tuh lebih lebih compact fiturnya dibandingkan fully connected. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, misalkan ini kan image-nya ada 36 ya, ada 36 kan. Terus ini kan output-nya ini kalau di sini ada 32. Ini kita asumsikan 32 juga. Nah, kalau kita menggunakan fully connected dari 36 ke 32, ini parameternya akan sebanyak 36 kali 32.
dengan output yang sama. Ketika kita menggunakan convolution layer, kita cuma butuh 18 parameter. Coba, 18 versus ini. Begitu ya. Jadi 18 versus 36 kali 32. Ya, terus kalau kita lihat ternyata convolution layer itu dia itu share parameter. Ya. Dia itu share parameter. Ya, ini saya nggak akan terlalu jelaskan ya, tapi intinya dia itu share parameter, bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dari kacamata fully connected layer. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau secara umum biasanya sih CNN itu ada convolution, max pooling, convolution, max pooling, ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat max pooling ini gampang lah, max pooling gampang. Jadi ini kan input yang pertama ya, terus ini input yang kedua tadi ya, dari proses yang tadi, dari proses konvolusi. Nah, max pooling ini kita tentukan window-nya, misalkan 2x2. Kita coba kelompokkan ya, 2x2 seperti ini. Lalu yang kita lakukan apa? Karena ini namanya max pooling, kita cari nilai maksimal dari kotak-kotak yang udah kita kotakin ini. Ya. Ini 3, yang ini 0, yang ini 3, yang ini 1, dan seterusnya. Nah, ini adalah max pooling. Ada lagi nggak bentuk pooling yang lain? Ada. Namanya mean atau average pooling, ada. Nah, kalau average pooling, ya seperti namanya, kita cari rata-ratanya. Oke, jadi max pooling ini tujuannya adalah untuk mereduksi fiturnya supaya jadi lebih kecil. Nah, kalau kita contohkan, kenapa pakai pooling? Bukankah pooling ini akan menghilangkan datanya? Ternyata enggak. Kalau secara visual, nih ya, gambar ini dilakukan max pooling, hasilnya akan tetap burung aja, tapi lebih kecil hasilnya. Gitu. Gitu ya. Nah, itu adalah pooling. Saya cepat aja ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi CNN ini akan mengkompres network gitu ya. Reduce number of connection, share weight of the edge, dan max pooling further reduce the complexity. Oke. Dari hasil yang tadi ya, image 6x6, kita lakukan konvolusi, kita lakukan max pooling, hasilnya adalah segini. Misalkan udah selesai nih. Saya mau melakukan klasifikasi deh dari sini ya. Gimana caranya? Nah, kita harus melakukan yang namanya flatten di sini. Ya, kita harus melakukan yang namanya flatten. Kenapa? Karena klasifikasinya kita lakukan di dalam fully connected layer. Jadi kita harus lakukan flatten. Flatten tuh diapain? Jadi kalau kita punya fitur map seperti ini, kita jembrengin aja gitu ya, kita bentuk jadi vektor yang panjang. Nah, vektor yang panjang ini bisa deh kita langsung masukin ke dalam neural network biasa. Ya, itu sedikit ya materinya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi restnya. Nah, di sini saya coba jalankan ya. Tadi kita sudah sempat melatih neural networknya. Semoga masih kita bisa pakai. Nah, di sini ya, kita udah punya data training dan data validation atau data test lah dalam kasus ini. Di sini kita menentukan ukurannya itu adalah 224 kali 224. Ya, ini sebenarnya terserah teman-teman mau ukurannya berapa, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita pengen nanti ukuran yang masuk ke dalam networknya itu sama. Mungkin ini intervensi yang kita lakukan satu-satunya di sini. Satu-satunya di CNN. Nah, kelas mode-nya di sini adalah categorical. Kenapa categorical? Karena kelasnya itu lebih dari 2. Ya, kalau kelasnya cuma 2, misalnya positif negatif atau cuma 2 jenis kurma gitu misalkan, kita pakainya binary. Tapi kalau lebih dari 2, kita pakainya categorical. Oke? Nah, di sini kita coba lihat nih ya, untuk networknya yang tadi. Nih. Jadi di sini kita menggunakan filternya 10, berarti nanti ada 10 filter atau ada 10 kernel yang nge-scan gambarnya. Terus kernel size-nya 3, artinya dia ukuran dari kernelnya 3x3. Nah, selanjutnya ini activation function, biasanya kita pakai ReLU ya. ReLU itu adalah rectifier linear unit. Ya, ini kita pakai aja dulu ya. Saya belum sempat membahas. Dan input shape-nya adalah 224 kali 3.
224 kali 224 ini hanya ukuran gambarnya saja. Sedangkan gambar aslinya adalah 224 kali 224 kali 3. Kenapa? Karena gambarnya berwarna. Kalau gambarnya berwarna pasti RGB. Kalau RGB kita masukin sini. Mas, kalau data spektral tadi gimana? Lebih dari 3. Ya ini kita tinggal masukin aja di sini. 5 kah? 7 kah? Terserah. Bisa. Tuh ya. Nah, habis dikonvolusi kita konvolusi lagi. Nah, ini bebas ya. Mau dari konvolusi terus ke max pooling juga boleh. Ya. Tapi ini dikonvolusi lagi, filternya sama 10, terus 3 juga, terus activation-nya relu. Terus kita lakukan max pooling, yang mana pool size-nya 2, berarti kita pakai 2 kali 2 dengan metode padding-nya adalah valid. Ini metode padding valid adalah yang kita tadi jelaskan tadi. Ya, contoh tadi. Kita lakukan konvolusi lagi, max pooling lagi. Nah, ini bebas ya, kita mau melakukan berkali-kali, bebas, nggak ada masalah. Nah, setelah itu kita lakukan max pooling lagi. Nah, ini udah selesai nih. Ya, udah selesai. Nah, langkah yang di bawahnya ini adalah nge-flatten. Jadi ngebentuk yang tadinya matriks ya, masih bentuk matriks tadi, jadi bentuk vektor yang panjang supaya kita masukkan ke dalam network dense. Dense ini adalah fully connected layer. Di sini kenapa kita 6? Karena 6 itu adalah jumlah kelasnya. Yang perlu kita ingat adalah setiap di layer akhir, ya di layer akhir klasifikasi, jumlah neuronnya harus sejumlah kelasnya. Mas, kalau regresi gimana? Kalau regresi di sini kita pakainya angka 1. Ya, karena yang kita lakukan adalah ini ya, yang kita lakukan adalah memprediksi nilai. Ya, tapi kalau ini pakainya 1. Ya, dan biasanya kalau klasifikasi yang lebih dari 2 ya, binary, kita pakainya softmax. Tapi kalau misalnya klasifikasi yang binary yang cuma 2 kelas aja, kita pakainya di sini adalah sigmoid. Kalau regresi gimana? Kalau regresi kita pakai di sini linear. Ya. Tapi dalam kasus ini kita pakainya softmax aja ya. Ini cuma FYI aja. Mungkin di lain kesempatan nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi ya, entah atau di video saya di YouTube gitu ya, saya akan jelaskan mungkin lebih lanjut terkait ini. Oke. Habis itu kita compile modelnya. Ini kan kita bikin arsitektur model yang di atas ya. Ini kita compile modelnya dengan menggunakan categorical cross entropy ya. Terus optimisasinya pakai Adam. Adam ini adalah the latest formula for optimization. Jadi kita pakai ini karena dia lebih baru aja dibandingkan optimisasi yang lain. Sebenarnya kita juga bisa pakai yang lain ya. Misalnya ada grad gitu ya, atau misalnya pakai SGD ya, stochastic gradient descent dan lain sebagainya, terserah. Matriksnya akurasi kenapa? Karena ini kita gunakan untuk klasifikasi. Oke. Terus ini digunakan untuk menggambarkan grafik historinya. Oke. Di sini kalau kita lihat modelnya ini kita coba jalankan dulu ya. Oke, terus kita coba lihat modelnya. Oke, modelnya ini kalau kita lihat validation akurasinya agak naik ya. Artinya apa? Validation loss maksudnya. Validation loss-nya agak naik. Ini maksudnya apa? Overfitting. Ya, ini overfitting modelnya. Bisa jadi karena datanya itu memang kecil sekali. Ya, tapi tenang aja, saya di sini udah perbaiki di bawah ada 2 model lagi. Nanti teman-teman coba bisa jalankan sendiri ya. Tapi intinya untuk klasifikasi seperti itu ya. Sekarang kita akan coba lakukan prediksi. Ya, kita coba lakukan prediksi. Ini kita jalankan ya. Terus kita coba upload gambar baru kita. Ya, kita coba upload gambar baru kita. Saya choose files. Lalu di sini saya masukin gambar kurma Sukari. Sorry, namanya salah. Namanya salah. Ini harusnya Sukari doang. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang. Saya upload gambar. Ini silakan upload gambar kurma yang lain ya. Ini saya coba download dari Google gitu ya. Gambar kurma Sukari. Nah, ini kurma Sukari nih. Ya, kurma yang suka ada di masjid-masjid nih kalau teman-teman para pencari takjil kan. Nah, di sini selanjutnya kita coba jalankan ini. Oke, ini untuk pre-processingnya. Terus kita coba lakukan prediksi.
Nah, untuk prediksinya mungkin saya akan menggunakan kode yang di bawah ya. Oke, saya menggunakan ini. Oke. Sorry ya, ini saya ubah dikit kodenya. Nah, gini. Ya. Kita coba jalankan. Nah, ternyata model kita masih memprediksi gambar kurma sukar ini sekui. Ya, sekui. Ini sebenarnya agak keliru ya. Tadi sebenarnya sempat saya pernah dapat model yang dia bisa memprediksi gambar sukari. Tapi ini expected karena modelnya ini sangat overfitting. Jadi untuk untuk model-model yang lain di sini ada beberapa. Ini saya singkat aja ya karena udah mau azan. Jadi di sini saya menggunakan augmentasi. Ya, augmentasi ini tujuannya adalah untuk memberikan variasi lebih banyak lagi terkait dengan datanya. Contoh augmentasi diapain gambarnya? Gambarnya di shuffle, gambarnya diputer, gambarnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat contohnya gambar yang di augmentasi, ya, tunggu sebentar ya. Nanti kita akan lihat gambar yang mungkin digeser atau diputer dan lain sebagainya. Nah ini ya contohnya ya. Ini gambar yang aslinya. Oke. Nah gambar yang di flipnya seperti ini. Ya, gambar yang sama sebenarnya. Cuman si komputer ini akan mendapati ini yang berbeda. Gitu. Gitu ya. Nah ini nanti mungkin bisa dicoba sendiri setelah diaugmentasi hasilnya seperti apa. Dan yang terakhir di sini saya coba melakukan pre-train model. Ya, pre-train model ini adalah konsep dari transfer learning. Kita menggunakan model yang sudah di-training dengan data yang besar untuk jadi basic knowledge kita dan kita tinggal tambahkan layer terakhir untuk prediksi. Ya, di sini saya menggunakan ImageNet. Ya. Jadi model yang dilatih dengan menggunakan jutaan gambar dan lain sebagainya gitu ya. Terus ini nanti kita gunakan untuk ini ya, untuk prediksi. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Sorry karena waktunya nggak cukup ya. Mungkin kita sudahi dulu ya untuk materi kita kali ini. Oke, makasih teman-teman semua dan saya kembalikan ke Mas Oki. Oke, terima kasih. Ada mungkin karena mepet mungkin kalau ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Ini untuk ini ya, untuk kodenya yang tadi ya, buat yang tadi notebooknya dan datasetnya. Silakan dilakukan proses yang dari awal dulu ya, di shortcut dulu baru dan sebagainya. Itu dulu ya. Oke. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin 1-2 kata penutup dari Mas Afif, baik dari sisi materi. Oh, ada nih satu paper yang dipakai dataset, boleh di-share juga linknya. Oh, boleh. Nih ya, ini saya kasih di sini. Oke ya, mungkin terakhir dari saya, terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, terutama buat saya juga ya. Dan semoga nanti bisa ada beberapa use case dari teman-teman yang bisa teman-teman implementasikan juga di pekerjaan teman-teman. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali pada Mas Afif, terutama udah berkenan nih sharing ilmunya yang sangat bermanfaat sekali kepada kita. Semoga seperti yang disampaikan tadi di penutupan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya.